Oke semuanya, balik lagi sama gue Muhammad Arfan Awal Santoso di Dorpin Indonesia. Kali ini kita masuki segmen Dorpin Podcast dan udah kedatangan seseorang yang spesial banget dan menurut gue berkompeten untuk membicarakan mengenai hal yang akan kita bicarakan kali ini, teman-teman. Hal yang kita bicarakan kali ini seperti terpampang di screen ini, ya. TNI versus Hercules, teman-teman. Ya. TNI versus Hercules. Jadi karena gue pikir Hercules di kasus ini tidak hanya menyinggung beberapa orang aja ya, tapi lebih tepatnya menyinggung jenderal yang dimana ini adalah jenderal-jenderal dari Tentara Nasional Indonesia, teman-teman. Ya, nah, gue memperkenalkan dulu ya. Ini adalah Farel atau yang biasa gue sebut beliau adalah Kang Farel, temen gue. Ya udah lama kita berteman dari zaman SMP ya. SMP sampai sekarang, alhamdulillah kita menjaga pertemanan kita dengan baik. Dan Kang Farel ini juga adalah bisa dibilang pengamat militer kali ya. Ya sama keluarga juga dari militer. Iya, karena keluarga Kang Farel juga kebetulan dari militer. Kakeknya ya. Kakek dari Angkatan Darat ya. Yang memang merupakan jenderal juga ya. Jenderal juga bintang 3. Jadi itulah mengapa gue kali ini memilih untuk ngomongin atau membahas hal ini tuh bersama Kang Farel, karena memang Kang Farel ini orang yang hidup di lingkungan militer, teman-teman ya, gitu. Oke, jadi gue mau meminta kepada Kang Farel untuk menjelaskan terlebih dahulu masalah kasus ini nih, Kang. Sebetulnya garis besarnya nih kasus ini tuh apa sih sampai terjadinya kasus ini dan jadi viral segala macem. Awalnya ya, Hercules itu kayak meledek Pak Sutioso. Ngeledek Pak Sutioso? Ya. Oke. Padahal kalian nggak tahu Pak Sutioso itu adalah dia bintang 3 Angkatan Darat. Korps cabangan dia adalah Infanteri Kopassus. Oke. Dan ada kata-kata yang gue nggak suka dari Hercules. Betul. Yang dia mengatakan Pak Sutioso adalah jenderal bau tanah. Nah itu tuh kayaknya udah menghina banget para keluarga TNI ya. Dan kemarin setelah sejam atau 2 jam si Hercules telah mengatakan Pak Sutioso bau tanah, wah itu melihat di YouTube ya, kalau nggak salah tuh di TikToknya Refli Harun, itu dia kebetulan aja tuh dia lagi ke rumah Jenderal Gatot tuh. Oh, jadi Pak Refli ini ke rumahnya Pak Jenderal Gatot. Pak Jenderal Gatot Nurmantio. Okay. Dan dia mengatakan, Pak, itu Hercules tuh Pak kayak begitu. Apa yang Bapak mau ngomongin? Dan dia bilang kan, berarti dia merusak citra TNI Hercules itu. Kalau mau dideketin oleh rakyat, ya cintailah rakyat dulu sebelum kalian benar-benar deket sama rakyat. Sama TNI juga begitu. Kalau dia mau deket sama rakyat, ya cintai dulu rakyat. Itu. Nah, Pak Gatot bilang dia adalah preman berkedok ormas lah. Sampai ini Pak Gatot bilang bahwa Hercules ini adalah preman berkedok ormas. Iya. Oke, di Grip Jaya inilah. Grip Jaya itu betul. Dan gimana ya rasanya Pak Gatot juga nggak terima karena Pak Sutioso sendiri pun itu senior Pak Gatot loh. Iya, jadi pas Pak Sutioso ini, Pak Jenderal Sutioso ini di kata-katain kayak begitu sama Hercules, yang tentu nggak terima ya sebagai junior ya. Juniornya mungkin nggak terima. Dan akhirnya ya itu dia, Pak Gatot mungkin selama ini juga yang Hercules kayak apa sih, lama-lama kan dia udah malas sama Hercules. Iya, karena aksi-aksi premanismenya di masa lampau juga udah terekam ya, Bang. Iya, sudah terekam. Karena ya siapa sih yang nggak tahu Hercules? Tapi kan kita tahu Hercules itu karena
premanismenya ya. Nah, gaya premanismenya Bukan itu. dekat dengan masyarakat. Bukan terus mau nyalek, kan nggak kayak gitu ya. Enggak. Jadi emang kita tahu Hercules itu karena memang Hercules ini adalah preman ya. Preman. Gitu. Dan jejaknya juga Hercules ini kan waktu pendudukan Indonesia di Timor Timur itu sebelum akhirnya pecah ya. Itu kan juga sebagai kuli panggul ya. Betul. Kuli panggulnya angkatan darat ya. Betul, kuli panggul angkatan darat dia. Ini Akang tahu nggak kalau masalah ini? Tahu lah. Dan menurut Akang tuh maksudnya kuli panggul itu tuh apa sih, Mang? Kayak bawa-bawa senjata kah atau apa? Mungkin bisa dikasih tahu. Tak sih mungkin nggak terlalu ya, karena maksudnya kebutuhan kali ya, kayak supply-nya mungkin sih, supply TNI-nya dari mereka gitu loh. Oke, jadi yang membawakan lah ya. Membawakan. Itu adalah si Hercules ini ya. Iya. Oke. Oke. Jadi itu garis besar permasalahannya berawal dari Hercules ini ngatain satu orang jenderal yang luar biasa, yang sangat luar biasa adalah Pak Sutioso, yang pernah menjadi gubernur Jakarta juga ya. Betul. Berarti bukan cuma jenderal tuh, pernah mengabdikan diri kepada Jakarta nih. Dan kita kalau kita mundur ke belakang, Pak Sutioso itu kalau menurut Akang gagal atau berhasil memimpin Jakarta? Waduh, berhasil apa? Kita emang belum lahir waktu Kita emang itu. belum lahir, Iya. tapi mungkin berhasil sih. Karena gue yang mengamati sejarah, guys, gue tahu betul Pak Sutioso itu ketika menjabat menjadi gubernur di Jakarta ini luar biasa loh perannya loh. Jadi itulah Pak Sutioso. Nah sekarang kita mau bahas tentang Pak Jenderal Gatot, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Nah menurut Akang yang dilakukan sama Pak Gatot itu bener gak sih? Ya mungkin benar gitu loh. Karena kan selaku Pak Gatot kan junior Pak Sutioso kan dulunya. Betul, sebagai junior lah ya. Nggak terima kan, Betul. mana dia kan dulu mungkin dia feeling dia itu komandan dia saat waktu jadi Kopassus. Betul. Karena yang kita tahu adalah ya Pak Gatot sama Pak Sutioso itu sama-sama orang infanteri angkatan darat loh. Jadi satu korps ya. Satu korps dia. Sama-sama Kopassus dua-duanya itu. Ya karena mungkin dia jadi punya kedekatan emosional juga kali ya. Ya, kedekatan emosional. Karena mungkin dulu zaman-zamannya ya mungkin beda pangkat dikit lah. Misalkan kayak dulu Pak Sutioso kapten, mungkin Pak Gatot dulu letkol lah gitu loh. Betul. Kayak bener-bener kayak dilatih banget itu sama Pak Sutioso. Mungkin zaman-zaman jadi Kopassus tuh kan. Yang bilang apa? Nah itu tadi kenapa kok dia bisa mengatakan bau tanah di situ. Ya kok bisa kata-kata itu keluar gitu. Iya, Makanya terus juga Pak Gatot juga di omongannya juga ngomong kan. Iya. Bahwa Hercules ini udah menghina presiden saya. Pak Ini Prabowo. adalah Pak Prabowo. Oh, iya Pak Prabowo yang juga. memang berasal dari Kopassus juga. Sama. Jenderal Kopassus dia. Pak Presiden kita ini besar dan karirnya dimatikan itu di Kopassus. Kopassus ya nggak? semua. Iya benar. Kita balik lagi ke Hercules nih, ya, yang dianggap oleh Pak Gatot ini, Pak Jenderal Gatot Nurmantio, bahwa dia juga istilahnya mengejek Pak Prabowo nih, presiden, gitu loh. Nah, kalau itu tuh masalah apa sih yang dia bilang mengejek Pak Prabowo tuh maksudnya apa sih? Juga Pak Gatot ngomong kan, Anda telah menghina presiden saya, Pak Prabowo kan. Ya mungkin ya ini kan atau sama mungkin Kopassus karena ini juga, Kopassusnya kan. ya, keluarga besar Kopassusnya. Kan ini kan tiga-tiganya Kopassus juga nih. Betul. Pak Gatot Kopassus, Pak Prabowo Kopassus, Pak Sutioso juga Kopassus juga. Betul. Sama dua-dua Dan tiga-tiganya. si Hercules ini memang sangat merasa dirinya berada di atas awan ya. Nah, itu. Merasa sombong sekali ini. Sombong di atas banget itu luar dia. biasa. Ya, kemarin-kemarin juga di Jawa Barat sempat ada insiden juga, Mang, yang kayak poster Grip Jaya itu ditertibkan oleh Satpol PP. Satpol PP. Ya, betul. Lalu ada anggota ormasnya. Anggota ormas ini menelpon ketuanya tuh si Hercules. Oh. Lalu kata si Herculesnya balikan gitu. Lalu si Satpol PP ini
Nggak ini mau. ya hormat-hormat aja, baik, siap. Nah itu menurut Akang gimana tuh? Maksudnya dia bukan pemerintah loh, Kang. Siapa? Herculesnya itu Si kan? Hercules itu bukan pemerintah. Iya, ini bukan pemerintah. Grip Jaya itu juga bukan pemerintah juga. bukan apa yang akhirnya bisa, bukan sesuatu Iya. yang bisa membuat rakyat tuh menjadi sejahtera gitu, enggak kan? Enggak. Mendingan ya kalau postur itu copot aja sih. Nah ini kenapa Satpol PP jadi kayak tunduk sama Hercules? Takut apa sebenarnya si Satpol PP ini? Nah kan gini, kalau misalnya ya, kan sekarang nih Gubernur Jawa Barat nih kan Kang Deddy. Oh iya, Pak Deddy Mulyadi sekarang. Kan Kang Deddy nih. Tinggal ngomong aja si Satpol itu ke Kang Deddy. Kang, ini saya ini sama Ormas Grip Jaya yang ketuanya Hercules gitu kan misalnya. Iya. Kan bisa nanti sama Kang Deddy langsung di apain tuh Hercules kan? Iya, Kan bisa. lebih besar, lebih tinggi kedudukannya Kang Deddy dong. Oh iya. Sebagai Gubernur. kepala pemerintahan Jawa Barat gitu loh. Yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu loh. Nah, ini ormas seperti ini itu merasakan banget gak kan? Oh, bener-bener meresahkan banget menurut gue. Banget itu sih. Itu wah. Ya namanya juga poster liar kayak begitu, nggak sesuai penempatannya, ya ditertipin kan wajar. Wajar itu Gitu mah. loh. Tapi kenapa tiba-tiba si Satpol PP ini tunduk sama Ormas ya. Ormas? Aneh, orang dia mah harusnya tunduk sama Pak Gubernur sama Wakil Gubernur. Emang luar biasa kayaknya si Hercules ini. Ih, Cuman maksudnya gini, kita adalah bangsa yang besar. betul. Dan bangsa yang besar itu masa kalah sama ormas sekecil kutil begitu. Dan ini kalau ini dari ormas lain ya, itu adalah Pemuda Pancasila. Gue dapet desas-desus sih ini Mang ya. Betul. Dari salah satu masyarakat lah. Ya. Oke. Segelintir masyarakat gitu ya. Itu dia ngomong ke gue Mang bahwa katanya emang sangat menggiurkan menjadi ketua ormas. Uangnya luar biasa. Nah ini gue nggak tahu nih uangnya dari mana. Apakah dari aksi premanisme gitu-gitu? Apakah dari aksi datengin toko-toko terus habis itu disuruh bayar? Tahu nggak sih Bang, kayak misalnya preman-preman tuh kan tadinya kan kayak ada yang jaga pasar. Oh ya, jaga pasar. Kan? Terus ada iurannya. Jaga terminalnya juga ada iurannya. Ya, betul. Pasti. Atau yang jaga stasiun kereta ada iurannya juga. Betul. Di Jawa Barat apalagi banyak banget tuh di gitu-gitu. Bandung gitu ya. Bandung, Cirebon banyak. Terus ada preman yang emang langsung gitu loh, kayak nyuri. Kalau di Bandung tuh kayak pencurian di angkot tuh udah lumrah banget tuh. Aduh, tuh. Bandung. Nah, jadi ada yang emang kasar banget, ada yang kelihatannya halus, tapi tujuannya ya minta duit juga. Betul. Gitu loh. Ya itu ya kayak jaga-jagain pasar. Nah, sekarang kan udah diganti oleh kayak sepertinya nih udah diganti oleh ormas. Lalu bedanya apa dong ormas dengan premanisme ini gitu loh? Kalau menurut Akang sendiri, Akang udah pernah ngelihat ormas-ormas yang lain belum sih, kayak selain Grip Jaya kayak Pernah sih. PP gitu-gitu kan? Pernah. Dan Akang tuh ngerasa resah nggak sih sama ormas-ormas seperti itu gitu loh? Maksudnya gini ya, kayak misalnya pasar-pasar gitu ya. Iya. Itu kan udah ada yang ngelola, kayak sekarang PT Pasar Jaya. Pernah denger kan Pasar Jaya, Pernah, Pasar Jaya gitu sering kan? lah itu mah Pasar Jaya. Itu kan udah ada yang ngelola. Harusnya kan masalah keamanan segala macam itu kan bukan masalah dari preman ini gitu loh. Nah, Tapi harusnya ada pengamanan dari pihak Pasar Jayanya. Karena itu Ya. udah sebuah PT, Kang. iya betul. Itu sebuah PT besar tuh. lagi. Ternama lagi. Ternama. Kenapa harus ada preman-preman gitu? Yang nggak ada preman mah di sini. Iya. Di pasar Naro sama FM modern nggak sama fresh market. Nah, nggak ada itu. Itu nggak ada. Nggak ada preman itu. preman itu. Masih aman ini. Iya. Nah, maksud gue ya dibikin kayak gitu semua aja nggak sih Kang, daripada harus ada ormas yang akhirnya ngaku-ngaku. Ini kita kan standby di sini jagain ini, jagain jualan segala macam. Ya kita harus dapat iuran lah segala macam lah. Itu kan preman juga kan jatuhnya. Preman juga sama. Kayak waktu ini Kang, Mana? di sini nggak luput loh dari premanisme loh. Kayak waktu gue lagi ke itu Mang, ke Hero. Oh, Hero iya. dekat rumah Kang. Ya. Nah,
Waktu gue ke Hero sama Kang Yana tuh. Kang Yana tuh berdua naik motor. Nah, Abdi kan biasanya kan kalau ke Hero teh pernah naik motor. Misalnya mobil berarti kan. Soalnya selalu pakai mobil gitu. Karena sama istri gitu. Ini mah yaudah kita bilang kita berdua doang. Ya udah kita naik motor ke Hero. Terus gitu kan. Akhirnya sampai di Hero teh banyak banget itu orang-orang pakai seragam hitam-hitam. Tuh. Pakai seragam hidung-hidung. Abis itu Abdi udah feeling tuh. Wah, ini mah pasti kan harusnya parkir mah gratis. Ini pasti mah dimintain duit, gue bilang gitu kan. Nah, bener aja, Mang. Dimintain duit berarti? Pas udah gitu ya. Mau pulang. Itu juga di Hero itu, si ormas ini, anggota ormas ini pada ya duduk aja gitu, kayak ngemper aja di situ. Ada yang main game online, Mobile Legends segala macem. Ada yang makan di teras-teras Hero itu. Nggak tahu itu dapat makanan itu dia nodong atau memang dikasih atau dia beli, nggak tahu lah. Tapi jelas itu ada tuh yang makan apa segala buah segala macam, banyak lah di situ. Itu ormas apa gitu loh. Nah, terus habis itu kalau menurut temen juga namanya Bang Ari. Bang Ari juga. Itu tuh FBR katanya. Itu ormas FBR katanya gitu. FBR. Nah, itu pas bener aja Bang, pas gue mau balik gitu ya. Pas gue mau balik dimintain duit. Berapa waktu itu? 5.000. Parkir motor nggak ada sejam 5.000. Rese. Dan dia tuh enak banget. Dia tuh mintain duitnya sambil main HP, main Mobile Legends, dia sambil duduk nih di dekat parkiran motor tuh. Mana? Digituin di mana-mana. Padahal kan seharusnya di Hero juga udah ada security. Nah, ada security-nya nggak tahu kemana. Karena mungkin ini datangin sama ormas itu. Mungkin takut kan. Jiper. Nah, jiper takut ya udah dia menyingkir kemana, dikuasain tuh semua lahan di Hero itu sama dia. Jadi yang tadinya parkir mobil gratis bayar, yang tadinya parkir motor gratis bayar gitu. Aduh, jadi kalau ngomongin premanisme ya, bukan cuman ormasnya Hercules sebenarnya. Banyak ormas lain juga begitu. Jadi semua ormas tuh kayaknya tujuannya buat premanisme ya. Enggak, emang sebenarnya kalau menurut Akang tuh ormas itu tercipta itu buat apa sih sebenarnya, Bang? Kayaknya sih pengennya ngerasain warga ya. Kayaknya utamanya ya. Apalagi jadi preman juga kan, diem-diem kan, kayak tadi Mamang bilang di Hero. Iya, cuman kan gini, harusnya kan tujuan dibuat sesuatu itu kan tujuannya harus baik, Mang. Iya. Nah, ini maksudnya gimana gitu loh, gue tuh nggak ketemu baiknya di mana gitu. Ormas-ormas ini malah nyusahin gitu loh. Lebih baik dibubarin daripada ada tuh. Itu maksudnya. Terus kenapa ormas-ormas ini tuh masih ada? Jadi gini ya guys, yang tadinya ini hanya merujuk pada TNI versus Hercules, sebetulnya kita nggak sesimpel ini, ya nggak sesimpel ini doang. Kita sebenarnya juga mau kasih pencerahan, kasih sharing-sharing ke kalian bahwa ormas itu lebih banyak bikin kekacauan gitu loh. Jadi apapun ya, ormas apapun. Banyak gitu. Itu. Ya kan ormas itu kan berasal dari kata organisasi masyarakat. Ya mungkin kayak NU Muhammadiyah tuh bisa dibilang ormas juga. Cuma maksudnya kalau ormas-ormas seperti NU Muhammadiyah itu kan ormas-ormas yang merujuk lebih kepada agama ya. Betul. Entah ada yang istilahnya dirugikan apa segala macam, ya mungkin hanya segelintir lah yang kita bisa bilang mereka itu adalah oknum gitu ya. Tapi kalau kayak ormas-ormas yang sifatnya ini nggak jelas itu arahnya kemana ya, jadi ya mohon maaf gitu loh. Iya. Kayaknya harusnya dibubarin ya kayak bubarin gini-gini aja ya. lah. Apalagi udah sampai menyinggung kayak begini, ya harusnya lebih ke notice juga sama presiden kita gitu, supaya bisa cepetan dibubarin aja gitu ya. Betul. Dan intinya teman-teman semua, janganlah kalian menjadi orang yang mudah untuk merendahkan orang lain, karena
kalian nggak tahu siapa yang kalian hadapi. Ya, apalagi kalau kalian merendahkan orang lain yang kalian udah tahu mereka itu siapa. Nah, itu bodoh namanya. Nah, Ya, janganlah jadi orang bodoh. Ya, gitu. Seperti Hercules ini ya tinggal tunggu waktu saja. Kalau masalah satu badan militer sudah merasa tersakiti, nah, bisa jadi ngamuk tuh. Satu kompi aja. Wah, udah habis. satu mabes juga udah habis dia. Udah habis Hercules ini, ya. Jangan Jadi berani-berani. jangan merasa sok jagoan, jangan ngerasa gimana-gimana. Semuanya tuh akan ada waktunya, ya. Tenang aja. Oke, jadi sekian dulu dari gue, Muhammad Arfan Awal Santoso, dan Farel Hardiana Diatama. terima kasih yang udah nonton. See you on the next Video. podcast. Bye-bye. Bye-bye guys.